panah, terus melangkah meski suara lelah. Dan dalam sunyi suara jiwa tak pernah patah, menghadap badai darah meruah. Timnas Indonesia telah melakukan segala persiapan akhir untuk melawan China. Jelas 3 poin apapun caranya harus bisa didapat, kendati itu pastinya gak gampang. Nah, Indonesia sendiri harus bisa memanfaatkan faktor-faktor non-teknis yang juga bisa jadi penentu. Kenapa begitu? Sebab semua tahu jika kondisi mental para pemain China sedang goyah akibat pressure yang tinggi dari publik mereka. Hingga pihak tim harus memanggil psikolog. Nah, di GBK nanti, so pasti segala bentuk tekanan dari supporter sedikit banyak akan berpengaruh. Bahkan ketika melakukan official training aja, para penggawa China udah bisa merasakan vibes-nya GBK kayak apa nanti. Ditambah, seperti yang sudah-sudah, kalau laga nanti bakalan disiarkan di banyak negara. Hal yang kemudian membuat sorotan jadi lebih besar. Di sisi lain ada Michael Kors yang akhirnya merasakan gimana vibes GBK. Dan tentu saja, Meis berharap jika ia akan dipercaya tampil untuk pertama kalinya di hadapan puluhan ribu supporter yang akan memerahkan langit Gelora Bung Karno Stadium. Hati membara bagai bara api menyulut, tiangku senjata perjuangan tak berhenti. Demi sang Garuda ku cekkan langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara api menyulut. Timnas China diketahui sedang terjadi gonjang-ganjing. Kecemasan publik melihat performa tim nasionalnya membuat tekanan pun kini benar-benar sangat amat terasa. Hal yang wajar, sebab publik China awalnya juga nggak menyangka timnas mereka bisa berada di posisi juru kunci. Kendati masih ada peluang, tapi di antara semua tim di grup C, ya emang China adalah tim yang probabilitasnya paling kecil. Nah, di laga melawan Indonesia nanti, diketahui para penggawa China merasa stres berat hingga dipanggilkan psikolog. Sempat mereda, namun diketahui setelah melihat dan merasakan gimana vibes GBK, para penggawa China kabarnya kembali dilanda kecemasan. Terlebih laga nanti kabarnya juga akan disiarkan di banyak negara seperti yang udah-udah, sehingga sorotan besar pastinya akan mengarah ke pertandingan ini. Ya, meskipun kondisi tim kini sedang dalam tekanan tinggi, namun penyerang China, Zhang Yuning, menegaskan jika semua pemain sudah sangat siap menyambut laga ini. Dan ia pastinya berharap jika semua pemain bisa tampil all out, kendati di satu sisi ia juga mengakui melawan Indonesia di kandang juga bukan perkara mudah. 首先呢，我们非常尊重印度尼西亚这个对手，我认为他们是欧洲中非常难踢的一个对手。但是足球比赛是非常残酷的，我想作为一个前锋在足球比赛中肯定是光是为了进球，其他还有很多的事情要做。我觉得足球场上我们球队的每个人都有可能是杀死比赛的球员，我们会为了这个目标奋斗到底。 Lebih lanjut, Branko Ivankovic pun mengakui jika ia sudah mendapatkan gambaran soal gimana panasnya atmosfer GBK. Dan ia juga mengakui kalau ia harus memberikan motivasi lebih kepada pemain agar bermain lepas. Selain itu, Ivankovic juga optimis timnya bisa meraih hasil bagus kendati itu cukup sulit. Poznato je da će biti puno ljudi, pritisak može biti samo pozitivan, jer mi sve radimo zbog navijača, oni su najvažniji i jasno da želimo pokazati njima naše najbolje igre. Indonezija tim je dosta igrača promenila u odnosu na prvu utakmicu, uzela nove igrače, ojačala se i jasno je da sutra očekuje vrlo teško. Di sisi lain, Timnas Indonesia sendiri juga telah siap tempur setelah rangkaian TC yang cukup lama. So pasti, tekanan besar pastinya juga dirasakan para punggawa Garuda, mengingat ini adalah laga yang sangat penting. Namun kembali lagi, semua itu nggak bisa dijadikan alasan untuk nggak fight habis-habisan, kan gitu. Apalagi kita main di kandang. Jadi paling enggak, moral dan fighting spirit pasti akan lebih tinggi mengingat atmosfer di GBK sangatlah luar biasa. Yap, apapun yang terjadi, Kluivert menegaskan, kemenangan atas China menjadi target utama Timnas Indonesia, di mana ia yakin Jesus dan kawan-kawan mampu menampilkan performa terbaik demi meraih hasil maksimal. Seperti yang saya katakan, apa yang kami latih dan bagaimana para pemain mengeksekusinya itu luar biasa. Hal terpenting bagi saya adalah para pemain bisa mengenali apa yang kami tawarkan dan memahami apa yang akan dilakukan China. Transisi saat menguasai bola dan kehilangan bola sangat bagus, ucap Kluivert dalam preskon.
Yap, sebagaimana kita tahu kalau Kluivert sejauh ini hanya terlibat dalam 2 laga dari 9 partai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sudah dijalani Timnas Indonesia. Meskipun begitu, legenda Ajax dan Barca tersebut mengatakan tidak gentar menghadapi pelatih China, Branko Ivankovic, yang dianggap sudah lebih berpengalaman di kancah sepak bola Asia. Tentu saja, Kluivert memastikan seluruh elemen tim telah menjalani persiapan yang matang demi membawa pulang 3 poin yang sangat berharga bagi perjuangan Indonesia di grup C. Saya berharap hasil yang baik dan saya percaya diri. Kita lihat apa yang bisa kami tampilkan. Tapi yang terpenting adalah eksekusi para pemain harus sangat presisi. Karena mudah untuk bicara sekarang, tapi besok saat konferensi pers usai pertandingan, saya harap apa yang saya katakan ini jadi kenyataan. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Sementara itu, Emil Audero yang kali ini ada di samping Kluivert untuk mendampingi preskon, mengaku juga sangat siap untuk memberikan yang terbaik. Di mana mantan kiper Sampdoria tersebut juga telah mengamati gimana cara China mengalahkan Indonesia. Itulah kenapa Emil meminta semua pemain untuk waspada terhadap counter attack dari China. I think we prepare also this kind of the way the way they stand on the pitch, the way of play. So we prepare and we try also this kind of situation during the training because we know already which kind of team is China. So we know that we, as the coach said, we have to be really accurate with the passes. Of course, we're gonna have maybe a little bit more time of possession, but at the same time, we have to be really careful when we don't have the ball, especially as I said, to prevention mark because they're really good at the counter attack. So it's something that we already know. Tiap kehadiran Emil memang dirasa adalah sebuah poin plus dikala Martin Paes nggak bisa main. Tentu ini nggak bermaksud menganggap kiper lain jelek ya. Tapi suka nggak suka, dari sisi level dan pengalaman, Emil adalah kiper yang punya jam terbang tinggi di level tertinggi. 176 caps di Serie A adalah bukti kalau Emil adalah sosok yang pas buat jadi pesaing utama Martin Paes di bawah Mister Garuda. Dan harapannya Emil bisa tampil on fire serta menjaga gawang Indonesia nggak kebobolan. Yap, semua pemain pastinya merasa nggak sabar ingin segera main dan mendengar gemuruh GBK yang luar biasa. Begitu pula yang dirasakan Meiselkers, di mana Meis akhirnya untuk pertama kali menginjakkan kaki di GBK. Sebuah hal yang pastinya membuat motivasi dalam dirinya bertambah, apalagi bersama timnas. Ia boleh dikatakan selalu punya nasib kurang baik dalam 3 laga yang udah dimainkan dan dengan kebersamaan yang udah lebih cair. Meis pastinya berharap jika ia bisa debut di GBK. Mereka bicaraku bukan di balik duka, membawa harapan yang mereka kira cuma asa. Namun di bawah topeng ini ada nyala, siap menusuk malam tanpa menyerah. Tatapan tajam menantang dunia, deru nafas jadi irama parah. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Yap, terlepas dari apapun, semoga hasil baik mengiringi timnas Indonesia. Memang bukan hal yang gampang melawan China, kendati itu di GBK sekalipun. Itulah kenapa kita nggak boleh meremehkan, kan gitu. Akan tetapi, asalkan semuanya bisa satu sinergi dalam rencana yang telah ditetapkan, insya Allah hasilnya pun juga akan bagus. Dan dalam hal ini, pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dihadapkan pada tugas yang tak mudah, termaksud memangkas pemain-pemain dari 30 menjadi 23 nama sesuai regulasi pertandingan. 2 pemain sudah pasti tidak masuk dalam daftar final, yakni Martin Paes dan Marcelino Ferdinand, lantaran harus menjalani sanksi akumulasi kartu kuning. Selain itu, Kluivert juga dituntut untuk membuat keputusan strategis dengan mempertimbangkan berbagai faktor, mulai dari performa terbaru pemain, kebutuhan taktikal tim, hingga keseimbangan antar posisi. Ya, harapannya semua yang diputuskan bisa tune in ketika pertandingan berlangsung. Intinya, secara kualitas, kita tuh sebenarnya sangat bisa untuk menang. Hanya saja, kita tuh sering banget kejungkel gara-gara kesalahan yang kita buat sendiri.
Ya sekali lagi, mudah-mudahan siapapun yang diturunkan nanti bisa memberikan penampilan terbaik. Yang jelas, semua pemain bisa tampil disiplin, klinis, dan efektif. Karena biar gimana pun, 3 poin sangatlah penting. Apalagi kalau Bahrain dan Arab imbang, atau si Bahrain itu nggak menang lah intinya. Tiket untuk lolos ke round 4 100% fix kita dapetin. Untuk itu, buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Bintang dunia, deru napas jadi irama bara. Di balik diam ada ribuan doa, berteriak untuk harapan sang Garuda. Demi sang Garuda ku cakar langit, tak goyah hujan badai melilit. Hati membara bagai bara